Sebagai manusia, sangat wajar kalau kita pasti melakukan kesalahan. Gak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang terpenting dari proses kesalahan adalah ketika kita menyesalinya. Untuk itu, selalu ada kesempatan yang lain. Viewers, ini episode pertama dari podcast Kesempatan yang Lain. Untuk hari ini, kebetulan saya kedatangan Bang Bule yang merupakan mantan narapidana dalam kasus pencurian besi alias rayap besi. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng Bang Bule. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi, ayo kita gali kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Bang Bule sebagai mantan rayap besi. Oke, Bang Bule, boleh kenalin dirinya, Bang? Ya, kenalkan, nama saya Bintang alias Bule yang kena kasus 363 pencurian besi yang sekarang ngetren-ngetrennya rayap besi. Tapi besi yang saya curi itu sebenarnya bukan dibilang rayap besi yang kaleng-kaleng. Cukup banyak. Pengaduan ke Polsek kami cuman 10 ton. Sebenarnya sekitaran 20 ton yang kami curi besi itu. Total ya, 20 ton? Iya, betul. Yaitu besi plat yang macam papan tulis itulah. Kami menggunakan mobil cool dan kami jual ke penadahnya. Sekitaran tempatnya adalah yang nggak mungkin disebutkan nanti, payah. Itulah kegiatan kami pas itu nyuri besi itu. Artinya ini abang mencurinya dengan profesional ya, pakai mobil. Orangnya berapa orang? 5 orang. 5 orang. Berarti emang bukan mencuri yang kaleng-kaleng, bukan rayap besi yang kelas teri lah ya. Iya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang rayap besi ini, Bang, cobalah ceritakan abang ini siapa, bagaimana kehidupannya, mungkin ayah dari berapa anak atau suami atau bagaimana gitu. Saya mempunyai istri ya 1 yang mempunyai anak 4. Dan dulu pekerjaan saya pembuat tahu. Tapi di saat sebelum anak saya 4, saya sering juga bermain cewek-cewekan, dibilang selingkuh lah gitu. Dan saya mempunyai nikah siri sempat juga sama orang Medan yang nggak bisa saya sebut namanya, tapi dia aliasnya P, yang saya jumpanya di diskotik. Dan saya nikah siri dapat anak 1. Dan kurang puas juga saya untuk pacaran lagi saya dan sama orang perbohongan, dan saya nikah siri dan sampai 3. Tapi syukur alhamdulillah semua nomor 2 dan nomor 3 tuh sudah saya lepas. Sekarang tinggal 1. Ya, itu istri saya pertama yang mempunyai anak 4, yaitu perempuan semua. Cukup rumit ya, Bang, kisah hidup abang ini. Maksudnya ngerayap besi, masuk penjara, kemudian selingkuh. Kayaknya gelap banget hidup abang ya. Iya, betul. Apa abang pakai narkoba juga? Pakai Narkoba juga ya? narkoba. Jenis apa tuh narkoba yang abang pakai? Sabu. Rutin makainya? Ya, seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Kira-kira bisa abang ceritain gimana alasan abang itu ngelakuin tindak pidana itu, kenapa? Kemudian proses terjadi tindak pidana sampai abang ditangkap dan dipenjara. Di satu sisi akibat faktor narkoba, dan kedua judi online, yang ketiga kalau kita bilang faktor ekonomi itu bohong semua. Itu akibat keegoan kita masing-masing. Saya maling, nyuri besi akibat perekonomian rumah tangga, karena istri saya ini itu kebanyakan tuh bohong. Nah, tapi kebesaran kecilnya ada juga sedikit. Kenapa abang bilang itu bohong? Itu untuk biar tidak terlalu dipres ataupun dipertanyakan polisi, kan gitu. Tidak semuanya pencurian itu, nyuri duit itu ataupun nyuri barang orang lain itu kita berikan ke keluarga. Tidak, itu munafik.
kalau semua. Biasanya untuk foya-foya ya? Ya, untuk foya-foya yang istilahnya main judi, minum-minuman, perempuan, biasanya seperti itu. Pompa. Ya, garis banyak pertamanya seperti itulah. Kebanyakan pencuri-pencuri yang macam begal. Yang lagi marak lah, yang layak marak. besi, Ya. begal, rampok. Ya, itu faktornya itu adalah pompa. Pompa ya? Iya. Jadi memang segala akar dari tindak pidana saat ini kebanyakan pompa ya? Iya. Jadi Bang, selama Abang menjalani proses hukum, baik itu diperiksa di polisi, kemudian ikut sidang, putusan, di penjara dan bebas akhirnya, yang membuat Abang merasa sangat jatuh sebagai manusia, apa Bang? Di saat jatuh sebagai manusia itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat istri kita yang butuh kita dan anak-anak butuh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Disitulah sosoknya diri kita yang tak ada guna, kan gitu. Merasa tidak berguna? Kita tidak berguna karena kita kan di penjara. Jadi kadang istri sakit, anak sakit, ataupun orang tua kita sakit, kita bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa kita berbuat di dalam lapas itu yaitu berdoa, sholat, beribadah. Yang kalau agama Kristen ya ke gereja. Diutamakan untuk supaya doa kita terkabul ya, untuk menjaga anak-anak, istri kita dan orang tua kita di luar. Kita berdoa kepada Tuhan ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita yang di luar dan kita di dalam. Karena susah lah kita di dalam itu, gak ada gunanya apapun diceritakan kepada keluarga kita atau mama kita, keluarga kita, saya di dalam keluh kesahnya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena cuma air mata aja dan kesedihan aja yang kita alami. Ujung-ujungnya kita hanya berdoa. Tapi syukurnya dengan di penjaranya Abang bisa menyadari itu ya. Iya. Kan ada orang yang dia di penjara pun dia nggak peduli gitu kan, maksudnya nggak sadar juga gitu. Tapi Abang pada akhirnya karena Abang di dalam, Abang merasakan dan menyadari itu ya. Menyadari. Karena kenapa? Kita ditegur dari Allah Subhanahu wa taala, kita di penjara. Jadi apalagi sih kalau kita nggak berubah, kan gitu. Hidup ini kan sementara. Kalau kita nggak berubah, itu apa? Di satu sisi saya seorang ayah. Kalau kita saya nggak berubah, gimana nanti pandangan anak-anak saya terhadap saya, kan gitu. Ayahnya seorang ini pemakai narkoba, pencuri, yang ini. Nah, jadi jelek lah pandangan anak-anak saya ke ayahnya. Terus anak-anak pun dapat stigma negatif dari lingkungan ya. Ya, betul. Bang, seberapa yakin dan apakah Abang yakin kedepannya Abang tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin malah upgrade kesalahan yang baru sehingga Abang bisa masuk ke dalam penjara? So, diri saya yakin saya nggak akan terulang kembali ataupun berkasus dengan polisi. Yakin berubah? Yakin berubah. Kenapa saya yakin? Saya yakin berubah. Di satu sisi, orang kita cintai. Yang kedua, karena kita punya agama. Rajin kita ibadah, insya Allah kita dijauhi dari kejahatan. Dan satu, orang-orang kita sayangi. Kalau kita tidak sayang sama orang yang kita sayangi dan kita tidak ibadah, itu bakal terjadi lagi. Bakal terjadi lagi. Bakal terjadi lagi. Artinya, insya Allah Abang jauh lah dari kata masuk lagi sebagai residivis ya. Jauh lah. Karena kenapa saya bilang jauh? Dulu saya masuk akibat saya nggak ada kerjaan, kan gitu, nganggur, bingung cari uang kemana. Pompa jalan terus. Pompa jalan terus, judi online jalan terus. Makanya ujung-ujungnya saya terlibat hukum. Tapi syukur alhamdulillah, saya udah dapat kerjaan, meskipun gajinya kecil. Tapi syukur alhamdulillah, meskipun gaji kita kecil, kalau kita tidak pompa ataupun judi online, ya mudah-mudahan insya Allah kecukupan, kan gitu. Penting jangan yang aneh-aneh lah tingkah kita. Kalau gaji kita banyak, uang kita banyak, kalau tingkah laku kita yang aneh-aneh, ya sama aja. Nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Bang Bule, mungkin di luar sana banyak orang yang berpotensi bakal ngalamin apa yang Abang alamin. Ya. Atau juga ada orang yang sudah alamin dan belum bisa merubah hidupnya. Apa pesan yang Abang pengen sampaikan ke mereka?
Untuk pesan kepada mereka yang sebelum menjalani seperti saya, berubahlah, tidak gunanya kalau kita nyuri besi ujung-ujungnya pompa, nyuri besi ujung-ujungnya pompa. Di satu sisi saya pun pengguna narkoba dulu berat, apa yang nggak saya pakai kan gitu. Tapi ujung-ujungnya saya berpikir, apa sih gunanya? Apa sih gunanya narkoba itu kita pakai? Ujung-ujungnya kita buat jahat. Apalagi namanya pompa. Pompa itu dampaknya betul-betul pengaruh kali, namanya kriminal. Jadi kalau yang sudah berumah tangga, saya pesan, carilah kerja meskipun penghasilannya sedikit, tapi yang penting halal. Dan satu, hindari namanya pompa. Karena percuma kalau itu juga dikerjakan, ujung-ujungnya bakal masuk penjara. Nah, itu aja pesan buat orang-orang yang belum merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya. Yang untuk orang yang sudah merasakan seperti saya, ya mudah-mudahan yang udah tahu cemana pahit getirnya di dalam lapas penjara itu, ya cepat-cepatlah berubah. Jangan diulangi lagi, jangan diulangi lagi, jangan diulangi lagi. Karena kenapa? Kalau kita punya keluarga, pasti contohnya saya di dalam kan, saya punya keluarga, anak dan istri dan orang tua. Kasihan kepada mereka yang ngurus kita di dalam, mana apa yang perlu kita minta harus ada kan gitu. Kasihan. Macam saya sebulan 2 kali saya ditamui, sedangkan istri saya itu hanya kerja masak lah gitu dengan gaji yang kecil. Mana mikirkan anak, mana mikirkan saya di penjara, kan gitu. Itulah pesan saya. Oke, berarti abang banyak dapat pelajaran positif setelah di dalam lapas ya? Betul. Sebelum saya masuk, memang saya tidak ngerti apa-apa, apalagi dengan agama. Di KTP aja kita namanya Islam, tapi kita nggak ngerti apa itu artinya Islam. Yang istilahnya harus pandai membaca Al-Quran gitu kan, sholat. Di lapas itu saya banyak belajar sama orang-orang majelis tahlim yang di masjid cemana gitu kan. Sedikit-sedikit saya diajari dari Iqra yang saya nggak ngerti alif-alif, yang alif bata itu saya nggak ngerti, diajari. Tapi setelah saya betul-betul sungguh-sungguh belajar, saya sampai Al-Quran dan sampai khatam 4 kali Al-Quran. Masya Allah. 4 kali khatam Al-Quran. Sebenarnya saya pun nggak yakin kan gitu, dan orang tua saya pun nggak yakin, dan istri saya tidak yakin bahwasanya saya pandai membaca itu. Setelah saya bebas dan saya melakukan kebiasaan saya di penjara, sholat dan ngaji, dan itulah keperubahan saya di dalam lapas, pandai ngaji. Itulah hikmahnya. Di dalam penjara itu banyak hikmahnya yang kita pelajari. Contoh, belajar agama, menghargai uang, menghargai orang, dan tali persaudaraan yang kuat itu betulnya itu ya di penjara. Kita nggak kenal sama mereka. Ini dari orang mana. Tapi kita makan bisa gabung, makan bareng sama kawan-kawan. Ya nggak kita kenal, tapi kita makan. Sedangkan saudara kandung sendiri aja belum tentu bisa makan bareng. Sekarang di lapas ada seperti itu. Gimana caranya? Disitulah cara menghargai, belajar kita menghargai orang gitu kan, banyak, dan menghargai uang. Apalagi di penjara itu keluarganya tidak ditamui lah, seperti AI, anak hilang bilang. Dia nyari uang 1.000 itu pun susah. Dulu di luar dia nyari uang 1.000 uang terlalu mudah, ya kan. Nah, tibanya di penjara dia nggak bisa. Gimana cara menghargai uang? Yaitu kita di penjara pandai-pandai kita hemat untuk beli apa? Beli lauk. Karena kita mau makan enak, bersambal-sambal itu ya kita harus beli lauk. Namanya di penjara pasti makanan apa yang dibuat penjara dong. Iya. Kalau mau enak, kalau datang tamu baru bisa ngasih makanan gitu. Betul. Tapi kalau keluarganya nggak peduli sama dia, ya mau nggak mau. Disitulah kita sebagai sesama napi sharing-sharing lah ya, Iya, makanan, apa ada rezeki gitu ya. Betul, pas. Kalau abang bisa mengulang waktu untuk mengubah penyesalan-penyesalan yang ada dalam hidup abang,
Apa yang pengen abang rubah? Ya banyak lah Pak, yang ingin saya rubah dengan sikap keegoisan saya sebagai laki-laki. Nah, karena kenapa seperti itu? Dulu banyak kali kejahatan yang saya sesali terhadap orang tua, anak dan istri. Di satu sisi saya dulu sama orang tua saya sering lawan. Kedua, kepada istri saya sering marahi dan kasar. Tapi saya tidak pernah main tangan, dan terhadap anak juga seperti itu, saya tidak pernah main tangan. Tapi perkataan saya yang kasar mungkin membuat dia sakit hati dan mama saya sakit hati kan gitu. Di situ saya dapat semua momennya, gimana cara menghargai istri. Betul-betul saya belajari, memang betul istri saya ini betul-betul dibilang mencintai saya, ataupun entah dia menghargai karena saya udah punya anak. Tapi kalau dia cukup sakit hati, udah banyak lah dengan perkataan saya kasar, dan saya selingkuh, dan sampai punya anak. Perempuan mana sih yang mau cita-citanya diselingkuhi? Tapi istri saya mempunyai hati baja. Insya Allah, Allah memberikan istri saya seperti itu. Kalau mungkin perempuan lain, apa yang dialami istri saya, mungkin dia ada terbang. Karena kenapa? Mana ada sih yang tahan menghadapi laki-laki seperti saya nih? Seperti dibilangnya, maaf katanya, seperti binatang ataupun iblis. Yang jarang ngasih uang belanja, kerjanya pompa aja, ada mesluat, dan karena perkataannya kasar. Nasib bagus Allah memberikan seorang istri yang ibaratkan saya anggap itu seperti bidadari. Meskipun orangnya nggak cantik, istilahnya kan, seperti perempuan di luar yang pakai makeup, yang ini, yang itu. Tapi istri saya tidak. Istri saya tidak banyak tuntutan kepada saya. Itulah syukurnya Allah memberikan kepada saya istri seperti itu. Mungkin kalau dia saya anggap itu bidadari tak bersayap. Kalau mungkin, kalau kita bilang bidadari bersayap, akibat tingkah laku saya ini, mungkin dia terbang mencari laki-laki yang lebih mapan, yang lebih pantas untuk anak-anaknya. Itulah saya anggap bidadari tak bersayap, itu istri saya. Bang, ini sekaligus sebagai penutup ngobrol-ngobrol kita di video yang kali ini. Mungkin selama perjalanan hidup, banyak orang atau siapapun yang abang sakiti, abang nggak sempat minta maaf, abang buat salah, abang nggak sempat minta maaf. Kira-kira untuk mereka-mereka yang abang pernah sakiti, kalau abang punya kesempatan untuk nyampaikan maaf lewat video ini, apa yang abang pengen sampaikan? Ya. Yang terutama saya minta maaf kepada orang tua saya, yaitu mama saya, karena ayah saya sudah meninggal. Saya minta maaf kepada mama saya, di saat ini anakmu belum mampu membahagiakan, yaitu mama, yang hanya bisa buat mama susah dan membuat mama malu lagi akibat anaknya kasus nyuri besi dan dihukum. Itu membuat mama malu. Dan saya boleh minta maaf kepada mama. Dan untuk istri saya, tetaplah terus bersabar dan ikhtiar menghadapi suamimu nih yang berusaha berubah, nggak seperti dulu lagi yang kasar. Dan saya minta maaf, saya akan coba berubah. Dan saya juga minta maaf kepada orang yang saya curi besinya itu, saya minta maaf kepada mereka. Dan satu lagi, mungkin kepada orang itu saya minta maaf, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencuri bukan hak saya yang saya curi. Itu saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Bang Bule, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, udah bagi pengalaman yang bagi saya sangat bermanfaat dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, juga saya mendoakan untuk Bang Bule agar bisa berubah. Amin. Agar naik derajatnya di dunia. Amin. Selamat di akhirat, dan keluarga juga sehat-sehat, makin berjaya di dunia dan selamat di akhirat, Bang. Amin. Viewers, mungkin itu aja untuk video kali ini. Tetap jauhi narkoba seperti pesan Bang Bule, karena narkoba sedikit banyaknya bakal ngancurin hidupmu. Sebelum terlambat, hargai orang-orang yang menyayangi kita, mulailah menyayangi, mencintai orang-orang yang benar-benar peduli sama kita. Ingat, nggak ada satupun manusia di dunia ini yang nggak pernah buat salah. Pas. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang belum pernah melakukan kesalahan,
nggak ada salahnya ngasih kesempatan yang lain buat mereka-mereka yang sedang belajar untuk tidak mengulangi salah yang sama. Semoga banyak hikmah ataupun hal-hal positif yang bisa kita ambil dari podcast ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita maupun keluarga. Sampai ketemu lagi di seri selanjutnya, di episode selanjutnya dengan bincang-bincang di mana selalu ada kesempatan yang lain. Makasih Bang. Oke, sama-sama Pak.